Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yusuf. Ya, gimana kemarin PTS-nya? Apakah kalian semua bisa? Alhamdulillah ya, jika kalian sudah bisa semua. Oke, karena kemarin kita sudah melakukan PTS, berarti bab 1 kita sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini ada perbandingan dan skala. Kemarin kita sudah belajar sedikit tentang pecahan dan menyederhanakan. Nah, perbandingan ini ada hubungannya sekali dengan menyederhanakan sebenarnya. Jadi, untuk mengerjakan perbandingan masih bisa kita menggunakan pecahan, ya. Jadi, konsep-konsep menghitung pecahan kemarin kita akan pakai nih di perbandingan dan skala. Makanya, kalian harus benar-benar menguasai kemarin pecahan. Kalau pecahan sudah bisa, insya Allah perbandingan dan skala gampang. Oke, kita mulai pertama ya. Kita lihat materinya. Kita di sini ada perbandingan, di sini ada 2. Yang pertama ada perbandingan 2 benda atau lebih, dan yang kedua adalah perbandingan dalam sehari-hari. Jadi perbandingan ini materinya kita akan menyimak tentang perbandingan 2 benda atau lebih. Di sini perbandingan dalam sehari-hari. Seperti itu ya. Kita lihat contoh yang pertama, yaitu perbandingan 2 benda atau lebih ya. Oke, kita lihat di sini contohnya. Ibu memiliki 24 buah jeruk dan 18 buah apel ya. Jadi ada 24 buah jeruk dan 18 buah apel. Wah, ibu banyak banget nih belanjanya ya. Nah, di sini ditanya yang pertama, ternyata ini ada 2 pertanyaan, A sama B. Yang pertama adalah perbandingan banyak buah jeruk dan buah apel. Dan pertanyaan yang kedua adalah perbandingan buah apel dan seluruh buah. Gimana ya cara ngerjainnya? Kita coba. Oke, yang pertama kita lihat di sini. Pertanyaan yang pertama, perbandingan banyak buah jeruk dan buah apel. Berarti langsung aja kita kerjakan. Perbandingan buah jeruk dibanding buah apel. Jadi buah jeruk dibanding buah apel. Kita bandingkan banyaknya. Buah jeruk berapa? Ada 24. Buah apel berapa? 18. Berarti 24 banding 18. Sudah selesai belum? Nah, kita lihat ini sama konsepnya kayak pecahan. 24 banding 18 itu sama aja kayak 24 per 18. Nah, itu berarti bisa disederhanakan. Nah, untuk perbandingan juga sama. Kita harus menyederhanakan pecahan ini nih. Menyederhanakan perbandingan ini. Jadi 24 sama 18 kita sederhanakan. Apa dicoret ya? Sama-sama dibagi berapa? 24 sama 18. Ayo. Ya, cari dulu FVB-nya kalau kalian lupa. Nah, FVB dari 24 sama 18 adalah 6. Berarti bisa sama-sama dibagi 6. 24 kita bagi 6. 18 kita bagi 6. 24 bagi 6 hasilnya adalah 4. Kemudian 18 bagi 6 hasilnya 3. Ini bisa disederhanakan lagi enggak? Enggak. Berarti kalau sudah paling sederhana, berarti perbandingannya adalah ini. 4 berbanding 3. Jadi perbandingan banyak buah apel dan buah jeruk adalah 4 banding 3. Seperti itu. Gimana? Gampang ya? Ya, jadi tinggal dibandingkan saja, kemudian disederhanakan. Nah, sekarang kita lihat ke pertanyaan kedua. Perbandingan buah apel dan seluruh buah. Ya. Nah, buah apel dan seluruh buah. Buah apelnya berapa? Ini 18. Nah, seluruh buah berarti ada buah jeruk sama buah apel. Berarti diapain seluruh itu? Diapain ayo? Ya, ditambah. Berarti buah apelnya 18, untuk seluruhnya berarti 24 tambah 18 ya, karena buah apelnya 18, kalau seluruh berarti ada buah jeruk, ada buah apel juga. Nah, yang ini 18, 24 tambah 18 berapa? Iya, betul, ada 42. 18 banding 42. Sama kayak seperti ini, kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Dicoret. Nah, itu. 18 sama 42 dicoret, sama-sama dibagi berapa? Ya, sama-sama dibagi 6. 18 bagi 6 adalah 3, 42 bagi 6 adalah 7. Berarti 3 banding 7. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau
Kalau ini kan pertanyaan yang pertama cuman buah jeruk banding buah apel, berarti 24 langsung banding 18, kemudian disederhanakan. Nah, tapi kalau pertanyaan kedua, buah apel berbanding seluruh, karena seluruh berarti di situ ada buah jeruk juga, ada buah apel juga, berarti tinggal kita jumlahkan. Ya, gampang kan? Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan dalam sehari-hari. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini. Perbandingan anak laki-laki dan perempuan di kelas 5D adalah 3 banding 4. Jika diketahui jumlah anak laki-laki adalah 15 anak, tentukan berapa banyak jumlah anak perempuan. Gimana? Oke, kita tulis dulu seperti biasa diketahuinya. Laki-laki itu berbanding perempuan adalah 3 banding 4. Lihat di sini soalnya. Laki-laki dan perempuan perbandingan 3 banding 4, berarti laki-lakinya 3, perempuannya 4, berarti laki-laki banding perempuan adalah 3 banding 4. Kemudian diketahui lagi jumlah anak laki-laki adalah 15 anak, berarti laki-laki itu ada 15 anak. Nah, baru yang ditanya adalah banyak anak perempuan. Caranya gimana? Nah, caranya ini ada rumus. Rumusnya adalah seperti ini. Ini harus kalian hafalin ya. Perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali diketahui. Waduh, kok diketahuinya ada 2, Pak? Ya, beda ya. Kalau yang ini adalah perbandingan, nih. Kalau yang ini adalah diketahui doang. Ulangin ya. Perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali diketahui. Apa sih maksudnya? Kita lihat. Perbandingan ditanya. Yang ditanya apa? Tentukan berapa banyak jumlah anak perempuan. Jumlah anak perempuan. Perbandingannya berarti yang mana? Kita lihat lagi di sini perbandingannya nih. Perbandingan laki-laki banding perempuan adalah 3 banding 4. Karena di sini yang ditanya adalah perbandingan anak perempuan, berarti yang mana? Laki-laki banding perempuan, 3 banding 4. Berarti yang mana? Perbandingannya adalah yang ini, 4 ya. Berarti kita tulis nih, perbandingan yang ditanya adalah perbandingan perempuan. Perbandingan perempuan adalah 4. Berarti kita tulis di sini 4. Nah, sekarang yang bawahnya, perbandingan diketahui. Yang diketahui apa? Lihat di sini. Yang diketahui adalah laki-laki 15 anak. Diketahui jumlah laki-laki ada 15 anak. Nah, tapi karena di sini adalah perbandingannya, berarti bukan 15-nya, tapi perbandingan laki-laki. Perbandingan laki-laki mana? Nah, yang ini 3. Kita ulangi. Perbandingan ditanya per perbandingan diketahui. Perbandingan ditanya adalah perbandingan anak perempuan. Perbandingan anak perempuan adalah yang ini, 4. Nah, bawahnya perbandingan diketahui. Karena diketahuinya anak laki-laki, berarti kita pakai perbandingan laki-laki adalah 3. Ya, kita lihat dulu yang ditanyanya apa. Nih, di sini nih. Tentukan berapa banyak jumlah anak perempuan. Berarti perbandingan ditanyanya perbandingan anak perempuan, yaitu 4. Nah, karena pernya di bawahnya perbandingan diketahui, berarti di sini diketahuinya jumlah anak laki-laki. Berarti perbandingannya adalah yang 3. Berarti 4/3. Ya, perbandingan ditanya, yang bawahnya perbandingan diketahui. Nah, jika sudah, kita dikalikan dengan diketahui. Diketahuinya apa? Ya ini, 15 anak. Ya. Jadi ini adalah perbandingan diketahui, yang ini adalah yang diketahuinya berapa jumlahnya. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah selesai, cara kemarin, cara pecahan. Jika ada pecahan dikalikan dengan bilangan cacah, tinggal kita coret aja. Ada yang bisa coret nggak? Ada ya, 15 sama 3. Nah, berarti kita coret 15 sama 3, sama-sama dibagi 3. 15-nya berarti jadi 5, 3-nya jadi 1. Nah, sama-sama dibagi 3. Jika sudah selesai, berarti 4 kali 5 per 1. 4 kali 5 per 1 adalah 4 kali 5, 20 per 1. Nah, kata Pak Yusuf kemarin, kalau 20 per 1 cukup ditulis saja dengan 20 saja. Gimana? Bisa ya? Jadi yang harus kalian perhatikan adalah ini. Rumus ini harus kalian hafal agar bisa mengerjakan soal selanjutnya. Seperti itu.
Oke, kalau masih bingung kita coba soal satu lagi. Ini masih tentang perbandingan dalam sehari-hari ya. Oke, yang pertama. Perbandingan umur ayah dan umur ibu adalah 6:7. Jika diketahui jumlah umur mereka adalah 65 tahun, tentukan umur ayah dan satu lagi tentukan umur ibu. Nah, berarti kita cari umur ayah sama cari umur ibu nih, ya. Gimana caranya? Tulis dulu diketahui biar kalian nggak bingung. Di sini ada perbandingan umur ayah dan umur ibu. Berarti ayah banding ibu adalah 6:7. Lihat, jika diketahui jumlah umur mereka. Jumlah umur mereka berarti umur ayahnya berapa, umur ibunya berapa dijumlah. Hasilnya adalah 65 tahun. Nah, yang ditanyanya adalah umur ayah, satu lagi adalah umur ibu. Gimana caranya? Sama, kita pakai rumus yang tadi. Perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali diketahuinya apa. Kita lihat dulu umur ayah, ya. Kita pakai rumus yang ini. Lihat, perbandingan ditanya. Yang ditanya apa? Umur ayah, berarti perbandingan ayah. Perbandingan ayah yang mana? Ini 6. Nah, perbandingan diketahui, baca di sini. Jika diketahui jumlah umur mereka, berarti perbandingannya jumlah umur. Di sini ada perbandingan umurnya doang nih, 6:7. Berarti kalau perbandingan jumlah umur mereka, ya perbandingan ini kita jumlah. 6:7 kita jumlah. Berarti 6 tambah 7. Berapa 6 tambah 7? Ya, betul. 13. Pak Yusuf ulangi. Di sini perbandingan ditanya adalah umur ayah dulu. Berarti perbandingan ayah. Perbandingan ayah adalah 6. Berarti di sini tulis 6. Perbandingan diketahui yang bawahnya. Karena yang diketahui adalah jumlah umur mereka, tapi karena perbandingannya bukan 65-nya yang kita pakai. Karena kan perbandingan yang diketahui. Perbandingan yang diketahui adalah perbandingan jumlah umur. Berarti perbandingan umur ayah sama ibu itu kita jumlahkan. 6 sama 7, 6 tambah 7 adalah 13. Ya, karena di sini diketahui jumlah umur, berarti kita tambahin. 6 sama 7 adalah 13. Nah, baru kita diketahui. Apa yang diketahui? Jumlah umur mereka, 65 tahun. Kita tulis di sini 65. Kalau sudah, ada yang bisa dicoret? Ada ya, 65 sama 13 ini bisa kita coret. Sama-sama dibagi 13. 65 dibagi 13 adalah 5. 13 dibagi 13 adalah 1. Berarti kita kerjakan 6 kali 5 adalah 30 per 1. 30 per 1 berapa hasilnya? Ya, 30. Nah, berarti sini kita sudah dapat nih umur ayah adalah 30 tahun. Sebenarnya umur ibu udah dapat nih kita, karena umur ayah 30 tahun, berarti umur ibu tinggal dikurangin aja nih. Karena jumlah umur mereka adalah 65 tahun. Nah, umur ayah 30 tahun, berarti umur ibu adalah 65 dikurangi 30. Berapa? 35. Ya. Tapi nanti dulu, karena di sini kita mau mengerjakan menggunakan rumus ini, biar kalian lebih mantap lagi, kita coba. Kita lihat di sini, perbandingan ditanya. Karena tadi umur ayah udah, berarti sekarang umur ibu. Perbandingan ibu berarti. Perbandingan ibu berapa? 6 apa 7? 7 ya, ibu ya. Nah, berarti kita tulis di sini perbandingan ibu, yang atasnya adalah 7. Nah, untuk yang bawahnya, perbandingan diketahui. Masih sama, diketahui perbandingannya jumlah umur. Berarti jumlah umur ini perbandingannya kita jumlahkan. 6 sama 7 adalah 13. Kemudian dikali diketahuinya adalah tadi 65 tahun. Kita kali 65. Masih sama kayak tadi, kita coret 65 sama 13 sama tadi 5 sama 1. Berarti tinggal 7 kali 5 per 1. 7 kali 5 adalah 35 per 1. 35 per 1 adalah 35. Sama hasilnya. Dari 65 kita kurangin aja 30, hasilnya 35 juga. Tapi kalau pakai cara juga, hasilnya juga sama, 35 tahun. Nah, itu dia materi dari Pak Yusuf hari ini. Bagaimana? Apakah kalian masih bingung? Apakah kalian sudah mengerti? Seperti biasa, kalau kalian masih bingung, ulangi materinya. Pelan-pelan saja diperhatikannya.
Tapi jika kalian sudah mengerti, yuk seperti biasa kita mulai latihan ya. Latihannya akan Pak Yusuf kirim di kelas. Oke, terima kasih. Mungkin segitu saja dari Pak Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.